di awal tahun di semua itu mulai BH sebagai sengketa BH sebelumsi pengurus sengketa difasilitasi dinas perkebunan provinsi kita jadi bisa manuan merawat saat memanen sampai menjual. Jadi Wingo tahu kelas 2 kelas 3 mana kelas 4 SD menjual cengkeh ke Aji Basah. 1 kilo itu harganya 12.500. Saat itu harga emas 1 gram 2.500. Jadi perlu kami infokan kepada Bapak dari Disbun dan juga Ibu narasumber dan Bapak praktisi, di awal-awal cengkeh datang di Kabupaten Samosir, khususnya di Onanrunggu ini, yang membawa bibitnya itu adalah orang tua saya. Bapak saya lah dulu yang menjual bibit cengkeh di Kecamatan Onanrunggu sampai ke Kecamatan Nenggolan. Hari itu masih Onanrunggu semua. Digabung dulu ini dengan Nenggolan. Jadi saya udah jualan bibit cengkeh itu dulu. Jadi bisa kita lihat ada beda-bedanya sebenarnya dari tiap cengkeh itu ya. Ada yang ini. Jadi di kebun kita itu banyak cengkeh yang dulu. Kami udah rasakan bagaimana tidur bersama cengkeh. Karena semua ruangan itu udah penuh cengkeh, jadi buat sampai segunung. Jadi harus kami pilih tiap malam. Pagi-paginya dijemur, malamnya masukkan lagi begitu. Jadi sudah tidak asing lagi cengkeh bagi kita. Itu kan? Kamu angka bapakku? Rasa nah orang mana ada cengkeh inangnya nama si Putri nama. Karena pemain 20 tahun kan? Itu. Jadi mau lo hamil aja lo, iya. Orang desa nak kadongan sebayakku nah do na jolo. Mulai manuan menjaga merawat, menarui mual setiap toru bincang ikut disiram. Sonari nggak benar menata balaniana. Kita kurang hari itu ada bimbingan bahwa ini harusnya direplanting karena sudah tingginya sampai 20 meter, 15 meter. 15. Ada yang 15 kan? 15. Karena kita pakai tangga untuk panen. Jadi tidak ada yang membimbing kita, harusnya tidak sampai setinggi begitu. Boleh dengan cara pemangkasan. Dulu kami coba-coba memangkas. Tetapi setelah dipangkas begitu, ya dipangkas sudah tua sekali kan dia jadi kering. Nah, dan tidak ada upaya dari kita menutup bekas apa itu? Potong yang dipotong itu kan? Ya, masuk jamur, masuk bakteri, masuk apa? Rusak. Nah, jadi alanya Abu Songoni karena memang kita hari itu kurang pemahaman tentang pertanian cengkeh dan juga ya betul lah dan tidak ada yang membimbing kita benar. Misalnya, nah, udah tinggi sekian, harusnya kita sudah mengupayakan di pruningnya di mana supaya tidak terlalu tinggi. Atau kita mendapatkan jenis yang memang dia harusnya cengkehnya yang tajuknya itu melebar, bukan yang ke atas. Ya, jadi sekarang Sonari ngata bereng be lokasi ini cengkeh bercengket tanah jolo gabe diubah ke kopi kan ada diubah ke kopi ada diubah ke coklat bibit coklat juga sembarangan tidak bibit yang betul-betul kita dapat yang memang harus yang bagus. Begitu juga dengan kopi datang heliopentis juga kena kopinya kena bijinya, kena batangnya ada penggerak dan yang lain-lain. Jadi kan kalau di merek main lokasi kita, kopi ini kakao, coklat ini sama lain aja kok. Mau saya kita tahu nggak betul untuk kelompok tanion. Nah, ada pengisap lagi, pengisap buah kakao. Jadi masih muda-muda dia sudah ngakoring kan? Gugur lah dia karena sudah terganggu. Jadi cengkeh dulu penyakitnya tidak ada kita jumpai. Jangan dong kan? Najulu jangan rusak ini cengkeh tabereng. Lah kapan yang cengkeh kami najulu ala nadong merasa jangan dong. Mau nama kita mengganti itu kopi kita ganti lagi ke apa? Ke coklat. Ini juga sekarang mengalami banyak kendala. Kan mulai panen kamu nang coklat kan di bagasan malah hari ini tadi berkungkung gimana?
paling mana sudah, dan ku dilepas, ngamar lamuk main mana, tong bagas atau malamu, di luar ngamar kuning. Nah, jadi ima hamurangata, adong, mana saya ingat kita selalu memberi kalau ditaruh tuh kan. Nah, di tidak kotoran di horboi, berdegur peti, badang di perdulion. Yang penting tanaman ini kita rawat dari awal, diberikan dia lokasi tumbuh yang baik dari awal, dia akan kuat, kokoh, akarnya pun kokoh. Jadi setahun pertamanya kita merawat yang didapatkan. Jadi mulai 5 kita memang saat itu juga mulai cuek lah dengan cengkeh. Itu yang membuat kita situasi di situ goncang lah. Ke Ambon, di situ semua cengkeh. Saya udah jalani sampai Ternate, sampai ke Banda, kemana-mana. Cengkeh ini merupakan satu komoditi yang sangat menjanjikan. Karena dong pola di payas bonanai tadi pola panen maroha lagi, baru dibersihkan dan dibikin piringan. Ya, jadi dan nama dokon janji-janji don waingon lagu seterang bulan be cengkeh on di kita ini merupakan suatu kenyataan yang sudah kita alami. Jadi akan dipasang di narasumber anggota kita dengan mata huton AHP nani pasah di nasida ini semuanya narasumber ini sudah berpengalaman, sudah memiliki ilmu, sudah memiliki apa yang mau dibagikan. Jadi amanginang taihut teman non sudah siang awal satu akhir dan mudah-mudahan kelanjutannya kan Bapak kan ada nanti kan ada bibis kan, nah, ada bibis, ada yang lain-lain, ada yang lain-lain, pupuknya juga ada. Kan yang kami taruh kok songonon, nanti udah songonon doain, jago doain nah kan. Ternyata yang sekarang ini mungkin varietas yang dibawakan ini juga tidak persis sama dengan yang kemarin, ya kan? Pemupukan juga tanam dulu dah, ya kan? Setelah itu perlu, nggak ada diminta dari Amanginang nanti untuk transport, di dropping itu di sana semua. Jadi sama-sama kita mengawasi bagaimana dibuat. Alai kokudala ini di haduan, apalagi baku takku, baku bereng, jangan sampai memalukan. Kalau kalian nggak bagus, yang kalian permalukan bukan hanya saya, ikut bupati, ikut kabupaten kan? Nah, jadi sama-sama kita menjaga nanti. Kepada Bapak dari mewakili dari Disbun, kepada Ibu yang dari BPTP dan Bapak Nasution, terima kasih Bapak, Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa nyaman berdiskusi dengan keluarga kita di sini. Akap petani namo adalah namora di roha donasi ya. Kita yang datang ini namora dia ke ilmu. Ate, Amanginang dah? Oke. Jadi mau lihat terima kasih atas kedatangannya ke desa Perlumuan dan Desa Huta Ginjang, Desa Pak Pahat telah menyapa dan berbagi dengan masyarakat dari Poktan Persada, Poktan Sukadame, Poktan Citra dari Desa Perlumuan dan Desa Huta Ginjang. Semoga kegiatan kita ini boleh berjalan dengan baik, tetap kita dalam lindungan Tuhan, dan dengan resmi kegiatan pada hari ini boleh kami buka. Kita dengarkan arahan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara saat ini diwakilkan oleh Bapak Samsul. Jadi gimana kemudian non ada si Benota, ada nata jalan non, jadi gimana non panorangnya mungkin Pak Samsul. Baik, terima kasih. Horas Amanginang. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta sosialisasi GAP Tanaman Cengkeh. Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara ini. Izin Bu Kadis, Bu Kadis salam karena tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena suatu hal tugas yang memang ada kegiatan juga di Medan, makanya
beliau tidak dapat bersama kita. Tadi bertitip salam kepada kita semua. Mudah-mudahan segala kegiatan ini kita ikuti benar-benar untuk dapat apa yang kita harapkan, kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan dalam hal menambah perekonomian masyarakat petani kita ini. Berbicara GAPD, tentunya kita berpikir bahwa dalam hal ini bagaimana sebenarnya GAPD? GAPD adalah dalam tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam rangka pemeliharaan tanaman cengkeh yang baik. Sehingga di dalam tadi sampaikan Bu Gadis tadi bahwa saya dengar begitu potensi sebenarnya di Samosir ini. Dan jangan lupa kita bersyukur sebenarnya kegiatan ini terbatas hanya dapat di Simalungun dan Samosir. Mudah-mudahan sebenarnya kan anggarannya terbatas, kan kami prioritaskan juga di Samosir sama Simalungun. Tentunya kita manfaatkanlah kegiatan ini supaya benar-benar apa yang kita harapkan menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai. Sebagai kita ketahui juga, prioritas unggulan Sumatera Utara itu selain sawit, kopi, karet, cengkeh, kakao, tidak kalah pentingnya cengkeh ini. Kenapa saya bilang gitu? Tanaman cengkeh ini adalah tanaman yang sangat prospek ke depan. Artinya apa? Ini tanaman cengkeh ini adalah tanaman ekspor. Sehingga apa yang menjadi harapan kita nantinya, tanaman cengkeh ini dapat dikembangkan lagi. Sebagaimana juga program dari pemerintah untuk mengembalikan kejayaan tanaman rempah. Setiap tahun itu Bu, diperingati Bu, setiap bulan Desember kemarin Saya pengurus saya kedua. ya, ya. Makanya coba kita kembalikan lagi kejayaan rempah ini. Sekarang kan cengkeh ini sangat harus kita dukung. Makanya apa segala upaya kita lakukan termasuk dalam sosialisasi ini. Kemudian sengaja kami bawa pakar-pakarnya nanti bagaimana biar Bapak Ibu mengerti bertanam cengkeh yang benar kan gitu. Jadi dari balai besar ini bisa nanti biar tahu benih apa yang harus tanam itu, apakah bibit yang varietas apa, jangan tanaman cengkeh yang asalan, harus ada sertifikasi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan bibit apa yang sebenarnya bisa ditanam itu di tempat kita. Kemudian dari perlakuan dari tanaman cengkeh ini saya juga bawa dari praktisinya ini. Bagaimana perlakuan tanaman cengkeh ini mulai dari awal dia sampai nanti penanaman biar cepat berusia berhasil seperti apa yang kita harapkan. Kemudian mudah-mudahan di dalam kegiatan ini kami berharap nanti benar-benar diikutin supaya kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Kami juga akan membantu sarana prasarananya. Kami akan nanti bantu bibit sama pupuk. Mudah-mudahan dengan itu tanaman itu bisa lebih baik. Nanti sama-sama kita dengarkan Pak, bagaimana nanti narasumber untuk menjelaskan bagaimana pertanaman yang baik itu untuk kita lakukan. Saya pikir biar karena waktu juga ini berkejar-kejaran kita, saya pikir sampai sini aja saya pengantarnya. Kita sama-sama dengarkan dari narasumber kita untuk sama-sama kita ketahui. Demikian, Horas. Yang kami hormati Ibu Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Samsul dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Tambunan, kami dari Balai Pembenihan, dan seluruh bapak ibu-ibu para kelompok tani yang berhadir di acara GAP Tanaman Cengkeh. Bisa apa itu? Papahan ya, Menenrugu. Kita langsung saja kita tutup.
Apakah cengkeh di Indonesia menjadi primadona? Pasti iya. Jawabannya iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadis tadi sudah menyampaikan dan mengingatkan kita kembali tentang masalah bagaimana jayanya cengkeh di Kabupaten Samosir. Dan hari ini dihadirkan juga ibu sambutan dari Balai Pemilihan, Balai Besar Pemilihan, dengan sertifikasi bagaimana sebenarnya bibit benih cengkeh yang berkualitas, benih cengkeh yang sudah mereka akui dan berlabel biru bersertifikat. Dan bibit yang seperti ini nantinya akan diantarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Erjanita Buru Tambunan. Saya bekerja di ini Balai Besar Perbudayaan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Nah, kebetulan saya di bagian pengawas benih tanaman. Jadi kalau pengawas benih tanaman itu, Bu, kami petani cengkeh Samosir berkomitmen mengembalikan kejayaan cengkeh Samosir menuju Sumatera Utara yang aman, maju dan bermartabat. Perkebunan You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not full